Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Seperti biasa, saya doakan semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, dan juga bahagia selalu. Pada episode kali ini, Ayu Kita Healing akan mengajak teman-teman semua untuk bertamasya tipis-tipis di sekitar Jabodetabek aja nih guys. Kali ini kita akan ke tempat wisata yang ramah keluarga, yaitu SeaWorld Ancol, Jakarta. Untuk teman-teman yang memulai perjalanan selain dari stasiun Jakarta Kota, Kampung Bandan, Ancol, dan Tanjung Priuk atau disebut juga Pink Line, teman-teman bisa menggunakan komuter lain dari stasiun manapun, dan stasiun yang pertama dituju adalah stasiun Kampung Bandan. Setelah teman-teman sampai di stasiun Bandan, ikuti aja petunjuk jalannya, keluar ke arah stasiun, lalu cari transit yang ke arah Pink Line atau kereta yang melewati stasiun Jakarta Kota, Kampung Bandan, Ancol, dan Tanjung Priuk. Tenang aja guys, stasiun sekarang udah keren-keren kok, petunjuk jalannya udah jelas banget terpampang. Jadi kalian tinggal ikutin aja petunjuknya. Jangan sampai salah pindah peron ya guys, karena nanti kalian akan bolak-balik alias kebingungan sendiri. Nah, kayak gini nih, petunjuknya udah jelas banget. Ancol lurus peron 8. Jadi kita ikuti aja petunjuknya, guys. Oke, ini persimpangan terakhir. Ada petunjuk lagi, Ancol belok kanan. Jadi setelah keluar dari lorong ini, teman-teman jangan ke tab keluar ya, tapi langsung ke arah tangga sebelah kanan. Naik ke atas dan teman-teman akan sampai di peron 8 stasiun Kampung Bandan. Ini adalah stasiun yang akan dilewati kereta kita untuk menuju ke stasiun Ancol. Kalian jangan takut guys, untuk jalur kereta Line Pink ini biasanya akan agak sepi dan pasti akan dapat duduk karena stasiun yang dilewatinya hanya 4, Jakarta Kota, Kampung Bandan, Ancol, dan Tanjung Priuk. Tapi minusnya adalah keretanya akan agak sedikit lumayan lama guys. Tapi jangan khawatir, nggak sampai 1 jam kok nunggunya. Nah ini dia, kereta kita sudah sampai. Kita langsung naik aja, hati-hati ya guys, sebelum keretanya berhenti teman-teman harus tetap berada di belakang garis kuning. Untuk dari Kampung Bandan menuju stasiun Ancol, kita hanya menempuh 1 stasiun saja. Jadi jangan terlalu lelah beristirahat ya, apalagi sampai ketiduran. Bisa bahaya tuh guys, nanti kalian kelewatan sampai ke stasiun Tanjung Priuk. Setelah sampai nanti di stasiun Tanjung Priuk, moda transportasi berikutnya adalah teman-teman bisa pilih nih antara mau menggunakan angkutan umum atau angkot yang biasanya emang udah ngetem di depan stasiun, atau bisa juga seperti saya nih menggunakan transportasi umum yaitu taksi online. Jadi kalau saya lebih pilih taksi online karena setelah dihitung-hitung kalau misalnya berempat harganya nggak beda jauh guys. Kalau misalnya angkot per orangnya 10 sampai 10.000 lah ya hitung, berempat sudah 40.000. Tapi dengan taksi online cuma butuh biaya 21.000 dan sudah diantar sampai ke tempat tujuan. Bisa masuk lewat gerbang Ancolnya secara gratis nih guys. Jadi si driver dan juga mobilnya tidak dikenakan biaya lagi. Oke. Ini kita sudah ada di dalam taksi online-nya. Videonya akan saya sedikit skip guys karena macet sekali ya weekend masuk Ancol. Dan sekarang kita sudah masuk di dalam kawasan Ancolnya. Seperti yang tadi saya informasikan bahwa untuk mobil dan drivernya tidak dikenakan biaya lagi. Cukup menunjukkan aplikasinya aja nih kalau si drivernya guys. Dan kalau kita cukup untuk menunjukkan tiket atau voucher yang sudah kita beli secara online. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di depan pintu gerbang masuk dari SeaWorld-nya.
Sedikit informasi nih guys, untuk kamu yang bawa makanan harus dititipkan dulu di penitipan di pintu gerbang masuk SeaWorld-nya. Karena mungkin khawatir ya, tangan-tangan iseng nanti kalau misalnya bawa makanan dimasukin ke dalam kolam-kolam yang ada di dalam. Oke, sekedar informasi lagi untuk teman-teman yang sudah menggunakan tiket online bisa langsung masuk aja tapping di dalam dengan menunjukkan barcode-nya. Tapi kalau saya karena tiketnya ada di dalam handphone dan handphonenya akan dipakai untuk ngevlog, jadi saya sudah prepare, udah di print duluan jadi tiket fisik nih guys, di bentuk kertas A4. Jadi handphonenya bisa tetap saya pakai untuk mau mengambil gambar, dan untuk proses masuk ke dalam Ancolnya juga nggak terganggu. Dan satu lagi saya ingatkan, ketika masuk di gerbang SeaWorld, pastikan teman-teman tangannya distempel ya, jangan sampai lolos atau jangan sampai nggak distempel. Fungsinya adalah ketika nanti teman-teman di dalam kelaparan, teman-teman jadi bisa keluar untuk makan dulu di food courtnya atau di resto-resto yang ada di depan SeaWorld-nya. Karena berhubung di dalam kan nggak boleh bawa makanan tuh, jadi setelah muter-muter di area SeaWorld takutnya lapar, haus. Nah kalau misalnya teman-teman nggak ada stempelnya, nanti ketika teman-teman keluar nggak boleh masuk lagi. Sekarang kita sudah berada di dalam area SeaWorld Indonesia Ancol Jakarta. Dan beruntung sekali guys, ketika saya masuk ternyata adalah jadwal untuk feeding fish, yaitu memberi makan ikan di akuarium raksasa SeaWorld Jakarta. Belum puas melihat pertunjukan feeding fish, kita langsung bergeser ke akuarium khusus hiunya langsung nih guys. Karena tadi dengan membludaknya pengunjung SeaWorld, jadi kita nggak bisa maju ke depan melihat dengan jelas hiunya. Jadi kita langsung aja geser ke kolam-kolam atau akuarium hiunya. Ini ada baby shark nih guys, jadi hiu kecil yang ada di kolam. Tapi jangan coba-coba untuk masukin tangan ya, karena biarpun kecil-kecil giginya sudah tajam dan namanya juga hewan buas, pasti bisa menggigit guys. Hati-hati ya. Sekarang kita berpindah lagi ke area dari terumbu karang. Di sini teman-teman akan bisa melihat ikan-ikan lucu yang teman-teman mungkin pernah lihat ya di film animasi atau film kartun Finding Nemo. Saya sebenarnya dari tadi lagi cari-cari Nemonya nih guys, tapi yang ketemu malah si Dory-nya, temennya nih si ikan biru yang pelupa kalau di filmnya. Dan selain ikan Dory juga banyak ikan-ikan lain. Ini dia salah satunya. Ini ikan apa ya? Mungkin karakternya kalau di Finding Nemo itu yang di akuarium itu yang mukanya coret-coretan kali ya guys ya. Dan setelah saya cari-cari ternyata si Nemonya ada tuh guys, tapi dia ngumpet malu-malu di anemonnya. Aduh sayang sekali ya dia nggak keluar. Oke lah, kita lanjut ke spot berikutnya guys.
Masih di area terumbu karang. Ini sekarang kita berada di depan akuarium Coral L, atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin artinya adalah belut karang kali ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Di sini juga banyak ikan-ikan dari karang-karang lainnya. Dan ini akuarium salah satu yang paling unik menurut saya. Jadi airnya sedikit, lalu di tengah-tengahnya ada seperti gelembung cembung gitu, untuk kita bisa masuk ke dalamnya dan kita bisa foto dari luar. Lalu kita lanjut lagi, ini adalah kolam ikan pari guys. Dan seperti tadi di kolam hiunya ya, jangan dipegang karena pari ini adalah salah satu hewan beracun, yang dimana racunnya itu terdapat pada ekornya guys. Hati-hati ya kalau misalnya teman-teman mau coba-coba pegang terus tiba-tiba dia kaget lalu tangan teman-teman kesabet sama ekornya, berbahaya sekali. Oke, baik adik-adik, boleh kita duduk dulu ya. Boleh kita duduk dulu. Dimohon pendampingnya, ayah bundanya, adik-adiknya diajak untuk duduk bersama. Ayo. Oke, nanti kita bareng-bareng kita sambut Syakri. Oke, setelah dari teater drama musikal hewan laut tadi, kita bergeser lagi ke tempat atau spot hewan laut perairan dalam. Di sini hewan-hewan lautnya serem-serem guys. Yang tadi ada dewa laut, terus ini ada cumi apalah itu ya. Pokoknya yang bentuknya itu serem-serem dan unik-unik. Ini ada lobster laut dalam, yang pastinya beda ya sama lobster yang kalian sering atau pernah makan di restoran, karena ini tinggalnya hanya di perairan dalam. Lalu selanjutnya juga ini ada ikan apa ini, yang pasti sih bukan ikan kembung ya. Ini ada ikan Thorny-tailed shellfish. Wah, berarti ikannya ini egois. Lalu ada juga mirror dory. Ini ikan dori juga jenisnya kali ya, tapi agak serem juga sih mukanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini banyak juga ikan-ikan lainnya, tapi ada satu nih yang menarik perhatian saya. Ini dia. Ini namanya adalah ikan culacan, atau teman-teman bisa baca sendirilah ya, itu bacanya bener atau enggak culacan, saya juga nggak ngerti. Setelah dari tempat perairan ikan dalam, kita akan melihat sebuah mobil dari Rusia yang disulap menjadi akuarium nih guys. Ini unik sekali, hampir mirip dengan mobil yang ada di depan, mobil VW Kombi ya. Kalau ini mobil dari Rusia, modelnya seperti mobil perang tapi disihir atau disulap menjadi sebuah akuarium yang diisi oleh ikan-ikan kecil. Di pintunya tertuliskan SeaWorld Port 1940. Kita lanjut, ini dia ke destinasi sejuta umat, karena semua yang ke SeaWorld Ancol pasti ke terowongan ini. Nggak mungkin yang ke SeaWorld nggak masuk ke terowongan ini, 100% saya yakin, saya jamin itu. Tapi mohon maaf ya guys, karena durasi dari terowongan ini yang agak lumayan panjang, jadi nanti untuk yang lengkapnya, yang tanpa saya timelapse, akan saya upload juga di video terpisah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke terowongan SeaWorld.
Setelah keluar dari terowongan akuarium raksasa, maka berakhir sudah petualangan kita di SeaWorld Ancol untuk hari ini guys. Dan di gerbang keluar kita akan langsung menuju ke pusat souvenir. Jadi yang teman-teman mau jajan di sini silahkan, dan bisa mendapatkan potongan harga dari tiket vouchernya juga. Sepertinya sudah cukup untuk video kali ini. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye.